Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Masra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, jadi hari ini saya akan melakukan observasi, melakukan supervisi akademik di kelas yang Ibu ajar hari ini ya. Jadi tiada lain tujuan daripada supervisi akademik adalah untuk mendukung peningkatan kualitas pembelajaran di kelas Ibu dan memberikan masukan yang mungkin bisa konstruktif terhadap pengembangan dan memaksimalkan potensi dalam pembelajaran yang secara tidak langsung dapat meningkatkan kompetensi dalam Ibu melaksanakan pembelajaran. Baik, jadi hari ini Ibu mengajar di mana? Hari ini saya mengajar di kelas 12 mata yang saya bahasa Indonesia. Materi yang Ibu akan sampaikan adalah materi apa? Materi kedua di bahasa Indonesia kelas 12 itu tentang kewirausahaan. Kalau begitu, boleh Ibu saya tahu apa tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai pada hari ini? Jadi tujuan pembelajaran hari ini itu bagaimana siswa dapat mempresentasikan ide kewirausahaannya. Bagaimana siswa didik dapat mempresentasikan ide kewirausahaan. Terus sebelum hari ini, apa saja yang sudah berlangsung di kelas? Apa saja, seperti apa pembelajaran yang berlangsung di kelas ini? Iya. Jadi sebelum siswa masuk ke bagian mempresentasikan, terlebih dahulu itu ada penguatan materi terlebih dahulu dari apakah kewirausahaan itu sendiri, terus karena kaitannya dengan bahasa Indonesia, jadi dibahas tentang kebahasaan baik dari kosakatanya, kalimat efektif apa yang digunakan terkait tentang kewirausahaan dalam teks-teksnya. Sebelumnya juga dibahas tentang teks prosedur, langkah-langkahnya untuk membuat sebuah ide. Ya, dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, apakah Ibu menemukan kendala dalam tercapaian tujuan pembelajaran? Iya, ada kendalanya. Ini pada saat pembentukan kelompok mereka sebelum mempresentasikan ada kelompok yang telah dibuat. Jadi mereka terkendala di bagian idenya. Bagian anak-anak bertanya pada Pak, idenya ini harus buat sendiri atau seperti apa? Jadi saya mengatakan iya, ini idenya kalau lebih baik idenya itu dari hasil diskusi kalian. Iya, baik. Jadi intinya adalah anak-anak bingung dalam menentukan ide. Artinya secara tidak langsung anak-anak ingin meniru seperti itu ya, mungkin ya. Iya, jadi meniru ide dari YouTube, dari internet dan dari orang lain seperti itu. Iya, dan saya cuma menyampaikan boleh kalian jadikan sebagai bahan referensi. Ya, antara dia juga agak bingung ini dia maunya produk atau jasa, tapi saya katakan silakan kalian kembalikan ke kelompok kalian masing-masing diskusinya. Ibu menemukan kendala bahwa anak kurang gimana ya, bahasanya mungkin kurang kreatif dalam menentukan ide ya, karena mereka ingin mencari referensi. Nah, untuk itu area kalau begitu apa yang Ibu ingin kembangkan dalam pembelajaran selanjutnya? Yang ingin dikembangkan terkait materi ini tuh agar siswa bisa lebih kreatif dan inovatif dalam pengembangan idenya. Iya, jadi Ibu ingin pembelajaran selanjutnya Ibu ingin mengembangkan pembelajaran yang dimana anak-anak bisa menjadi lebih kreatif dan inovatif ya dalam pembelajaran pada umumnya. Nah, lalu strategi apa yang Ibu persiapkan untuk mencapai tujuan tersebut?
Jadi strategi yang saya gunakan itu menggunakan strategi pembelajaran yang kooperatif, yang terdiri siswa itu dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian mereka berdiskusi kira-kira ide apa saja, apakah dia berupa jasa atau produk yang akan nanti mereka presentasikan. Iya, baik. Jadi strategi yang Ibu ingin terapkan kepada anak-anak adalah strategi kooperatif supaya peserta didik dapat saling berbagi ide dan menemukan ide yang tepat, gitu ya. Oke, intinya seperti itu. Baik Ibu Masrah, hari ini saya akan melakukan observasi di kelas Ibu. Saya akan mendampingi Ibu dalam mengajar selama 2 jam pelajarannya. Ya, dan saya akan mencatat hal-hal terkait apa yang Ibu kembangkan, lalu strategi yang Ibu terapkan saya akan mencatat dan melihat secara umum pembelajaran yang Ibu lakukan. Baik, hari ini di kelas 12.2 ya. Ya baik, kalau begitu mari kita menuju ke kelas untuk mantap. Terima kasih Bu. Iya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Oke, nah sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan kelasnya disiapkan. Bersedia. Siap. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Jadi siapa nak yang tidak hadir hari ini? Iya Bu. Tiara. Tiara. Ya itu Bu. Iya izin Bu. Iya Bu. Sama siapa lagi nak? Fauzan. Fauzan, kenapa Fauzan? Oh iya. Fauzan, kenapa? Sakit. Sakit. Dika? Sakit juga Ibu. Sakit juga Ika. Oke, nah bagaimana? Sudah siap memulai pembelajaran hari ini? Oke, berarti bisa kita mulai ya. Diperlihatkan terlebih dahulu. Ini ring ya. Jadi jaringan Bu. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mempresentasikan ide kewirausahaan. Tapi sebelum kita memulai, terlebih dahulu Ibu ingin mendengar bagaimana pendapat kalian, hal yang bisa kalian sampaikan terkait materi yang lalu. Nah, dari kata kewirausahaan, nah, siapa yang bisa menyampaikan pendapatnya terkait hal tersebut? Coba. Kata wirausaha itu sendiri ya, itu apa? Nah, ada yang bisa? Mainnya itu bisa Bu. Langsung saja nah disampaikan pendapatnya. Nah, kewirausahaan itu apa? Egi. Bagus saya. Yes, iya. Siapa? Oke, silakan Nakia. Perkenalan. Tidak enak. Jadi menuju ke kewirausahaan itu proses di mana kita melakukan sesuatu dengan ide yang kreatif, inovasi dan bermanfaat bagi orang lain. Oke, ada ide yang kreatif, inovasi dan bermanfaat bagi orang banyak. Oke, berikan dulu aplaus. Ada yang ingin menambahkan? Kreatif, inovatif dan memberi manfaat. Silakan nah. Alfian. Dan bisa juga untuk mendapatkan keuntungan. Volume. Untuk mendapatkan keuntungan.
selanjutnya yang kita lakukan karena ini berhubungan dengan mempresentasikan. Jadi kalian akan dibentuk menjadi beberapa kelompok. Jadi silakan kalian bergabung kembali ke kelompok kalian karena pertemuan sebelumnya kita sudah bergabung. Silakan kalian saling Bergabung. berhadapan-hadapan ya dengan kelompoknya masing-masing. Silakan diskusi dulu kurang lebih berapa menit. Nanti kalian akan mempresentasikan. Oke? Silakan. Aku yang minta nama Oke, diskusi. Jadi Ibu harap kalian bisa memberikan ide-ide kreatif ya terkait hal tersebut. Pertemuan sebelumnya juga kita sudah membahas tentang ide kreatifnya itu baik dia berupa jasa ataupun silakan dilanjut. Jadi siapa Oke nak, silakan boleh kelompok yang ingin maju mempresentasikan silakan maju ke depan. Kalau begitu silakan nak maju mempresentasikan kelompoknya. Pintar, Bu. Bukan, ini luar biasa. Ada nih. Ada. Ibu ada di PPT-nya saya kirim mikrofon. Oh iya, aku cek dulu ya. Silakan maju buat evaluasi ini. Kalian bertiga mau maju. Tolong dulu yang lain nah ini sedang tidak harus bersama.
Perhatiannya jadi kita ingin ada yang mau mengajukan pertanyaan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok menjelaskan diri bersama. Kami itu tadi kalau mengenalkan diri, saya sebagai moderator Muh Alfiansyah. Saya dan ada teman kami satu yang membicarakan tentang Michelle tidak hadir. Kamu jadi sebenarnya kami sebuah website yang kami gunakan untuk memudahkan wanita di seluruh Indonesia dalam belanja online. Jadi nama usahanya itu Match Station yang didirikan oleh Telekom kita sendiri. Jadi ini adalah bisnis kami. Kami menjadi platform terdepan dalam membantu konsumen menemukan foundation yang terdapat melalui analisis data pribadi. Jadi kita dapat memberikan rekomendasi foundation yang paling sesuai untuk setiap individu berdasarkan riwayat penggunaan, preferensi dan pembeliannya. Ini perkara begitu Matchstation.com. Dan ada pun keunggulan produk jasa, karena sering masyarakat membeli produk lewat online, kami membuat website ini untuk membantu para konsumen untuk memilih shade foundation yang tepat berdasarkan foundationnya. Jadi analisis pertama kami itu adalah kekuatannya, personalisasi produk. Website ini mampu memberikan rekomendasi foundation yang tepat berdasarkan riwayat penggunaan konsumen. Dapat meningkatkan kemungkinan kecocokan produk. Dari sisi pencarian, konsumen dapat menemukan produk dengan cepat tanpa harus mencoba banyak foundation secara fisik, menghemat waktu dan usaha. Kelemahan, ketergantungan itu kan pada data yang akurat. Jika data foundation tidak digunakan sebelumnya tidak akurat atau tidak kurang melengkapi, rekomendasi yang diberikan juga bisa menjadi kurang tepat. Dan ada juga kendala teknis, pengembangan algoritma yang benar-benar dapat menjadikan foundation berdasarkan data personalisasi bisa menjadi tantangan teknis yang memerlukan biaya dan waktu yang tidak sedikit. Jadi sebelumnya dari kecantikan yang kustomisasi, konsumen semakin memikirkan produk sehingga yang disesuaikan kebutuhan individu. Website yang memberikan rekomendasi foundation yang setelah akan menarik perhatian pasar yang terus berkembang. Pengembangan AI dan teknologi, kecerdasan buatan, menggunakan teknologi AI untuk prediksi kebutuhan berdasarkan analisis data akan meningkatkan keefektifan dan pendidikan website. Kemudian ada tantangan, yaitu perubahan tren kecantikan. Tren kecantikan berubah dengan cepat dan foundation yang populer atau sesuai saat ini bisa kehilangan relevansi di masa depan, membuat data yang dibutuhkan menjadi susah. Kemudian ada peraturan privasi data. Dengan semakin ketatnya regulasi terkait privasi data seperti GDPR, penggunaan data konsumen harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan tidak melanggar hukum yang menimbulkan kesalahan. Lalu ada kesimpulan. Jadi membuat wirausaha website yang dapat membantu konsumen mencari foundation yang tepat melalui data foundation sebelumnya adalah ide yang menarik dengan potensi yang sangat besar.
keberhasilan usaha ini akan bergantung pada penggunaan teknologi yang tepat, akurasi data, pengalaman pengguna yang baik, dan kemampuan untuk menghadapi persaingan yang ketat serta mengikuti tren kecantikan yang selalu berubah-ubah. Riset pasar dan data konsumen. Jadi mengumpulkan data konsumen terkait jenis kulit undertone, preferensi produk, dan ideasinya gimana sebelumnya. Pengembangan websitenya. Jadi tahap pertama itu kita desain UI dan UX-nya, merancang tampilan dan ramah pengguna dan menarik fokus. Yang kedua itu membentuk algoritma rekomendasi, pengembangan algoritma untuk mencocokkan foundation berdasarkan jenis-jenis kulit preferensi. Dan ketiga itu integrasi e-commerce untuk memastikan situs dan menjual foundation, termasuk fitur pembayaran, beli untuk dan merancangkan pesanan. Kemitraan dengan merek, lalu menjadi hubungan dengan merek foundation untuk menjual produk mereka langsung di website. Bisa berupa kemitraan, shipping, pemeliharaan, produk mereka melakukan impor yang dijual, serta pengaturan belasan dan testimoni dorong pelanggan untuk meninggalkan belasan tentang jawaban foundation dan regulasi, memanfaatkan testimoni sebagai strategi promosi yang kuat. Dan juga ada diskon dan uji coba. Kita memberikan diskon atau produk uji coba bagi pelanggan baru untuk menarik mereka mencoba layanan rekomendasi produk yang dijual. Nah, ini adalah target penjualan kita per tahunnya. Jadi tahun pertama itu sekitar 5.000 sampai 7.000 produk kita jual. Fokus utamanya itu menarik pelanggan yang promosi yang menarik dan uji coba gratis. Nah, dan kemudian di tahun kedua dan tahun ketiga itu kita target itu sampai 20.000 produk yang terjual. Ada. Nah, tapi satu Dan ada kebutuhan permodalan, pengembangan website dan algoritma, biaya pengembangan website dan algoritma rekomendasi ini dari 300 juta sampai 500 juta, pembelian domain atau hosting 5 juta sampai 100 dari 5 juta sampai 10 juta per tahun. Kemudian persediaan produk, pembelian stok foundation, dropshipping atau in-house dari 500 juta rupiah sampai 700 juta rupiah. Itu pun tergantung jumlah stok awal dan tim kerjasama dengan brand, pemasaran dan promosi. Digital marketing yaitu iklan, SEO, influencer dan dari 200 juta hingga 400 juta untuk tahun pertama. Kampanye media sosial dan influencer mungkin kita 500 juta. Operasional, tim operasional IT dan website customer support 100 juta hingga 200 juta per tahun. Pengawasan dan pengiriman 100 juta. Itu tadi yang bisa saya sampaikan dan ini membuka tanya jawab. Jika ada dari kita yang merasa tercecer uang biayanya, jadi di antara kita orang yang tercecer uang biayanya silakan ke sumber suara saya. Jadi seperti orang yang tercecer uang biayanya, silakan ke sumber suara saya. Ya, moderator. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang website atau menentukan foundation yang tepat. Sementara bagaimana kita bilang akurat nih? Karena dari yang lalu-lalu ini banyak sekali website yang match foundation tapi belum diakurat. Akuratnya di websitenya pasti kamu fotonya, outline-nya tidak akurat. Apanya yang tidak akurat? Maksudnya warna shade-nya Oh, jualan kan?
ini website yang mereka membantu wanita merekomendasikan shade. Kita menggunakan algoritma. Jadi kita kayak orang ke orang di tengah, bukan secara langsung kita yang menjual. Saya nggak bilang aku menjual, saya bertanya bagaimana akuratnya, berapa persen akuratnya, karena banyak website yang dia memang yang kita lihatnya, misalkan dari apa itu akurat, pasti lihat oh nggak akurat ini, salah setting. Jadi begini, kan kita menggunakan sistem algoritma yang dimana dia menggunakan data-data yang sudah sebelumnya. Jadi secara langsung, secara kayak semakin dia review dulu data-data pembelian sebelumnya. Berarti bisa dibilang Jadi ya mungkin kalau kau tidak punya data atau belum pernah beli produk sebelumnya atau langsung beli produk langsung di kami, bisa jadi yang data itu kurang sesuai dengan apa yang kau mau. Tapi kalau kau gunakan masukkan kayak data-datamu, berarti kayak sudah lebih sering kau berbelanja sebelumnya dan masuk itu data-datamu dari algoritma, itu semakin banyak datamu semakin akurat di produk yang direkomendasikan ke kau. Itu nggak sih? jadi ini yang semakin besar yang akuratnya kalau orang sudah belanja. Iya. Kalau misalkan Jadi orang dilihat yang di belum story. pernah beli, bisa saja nggak mau coba produkmu karena dia tahu dia bakal nggak akurat. Ya betul. Nah itu. Kan di sini sebelumnya banyak di datanya ini di dalam tuh, jadi itu kayak disesuaikan karena sebelumnya mendaftar itu kayak di websitenya ada kayak membuat data yang dari kondisi sebelumnya atau kulit yang warna kulit yang dicocokkan. Jadi itu nanti otomatis 90% itu bakal cocok karena disesuaikan dari kondisi yang pernah dibeli dimanapun, tapi dikasih masuk datanya ke situ. Jadi itu namanya algoritma tadi. Iya. Banyak juga. Bisa dicoba, bisa lagi. Ya bisa. Ya, banyak juga orang yang kayak belum pernah menggunakan application atau misalkan dia juga pernah beli tapi nggak tahu applicationnya antara kekurangan atau kehilafan. Nah, terus bagaimana itu kan kau bilang dari datanya dan sementara dia juga belum cari tahu bagaimana anunya. Kan misalkan orang biasa cari shade foundation itu dilihat dari skin tone atau yang lain-lain. Jadi kalau orang yang nggak tahu skin tone dari mana? Ya, ditahu ya. Itu nanti di website itu bakal ada layanan customer service. Kalau bisa itu di situ tanya-tanya. Offline. Kan di online. Jadi kau bisa membahas lanjut dengan customer service yang sudah disediakan di website kami. Dan kau bisa bahas itu apa namanya kulit, warna kulitmu itu kau sebelumnya suka pakai shade apa, kau mau looknya yang kau dapat itu dari produk apa. Ada profesional yang kami sediakan itu, mereka bahkan membantumu memilih produk yang sesuai. Bisa dicek websitenya. Iya toh. Mending Anda bikin kuis saja. Kan kau bilang tadi kan saat pertanyaan ke Tira itu bagaimana kalau misalkan dia nggak tahu, jadi cari untuk dia tahu kan kamu tinggal bikin kuis di websitemu. Ya ini Kuis bisa yang bertanya bagaimana. bisa ditanya. Ini maka ini mungkin kalau tidak mau, saya bikin kuis. Ya saya tadi masalahnya. Ini bos akhirnya lagi aktif jadi. Karena misalkan orang juga dapat minta akurat video kalau suka dapat bukan penilaiannya juga bukan itu. Ya, dari mana? Bintang 1. Padahal dari mana? Teman dari mana? Bukan dia. Kalau misalkan itu makanya bikin saja kuis, kalau bukan kuis kamu bikin verifikasi muka. Atau kita Yang kayak dia kumpul mukanya, dia sesuai sama AI begitu. biasa juga lebih akurat kalau Daripada main tanya-tanya nih. daripada lewat online. Ya betul. Ya udah. Ini saya ambil sebagai saran dari customer. Kawan. Selanjutnya kami update terus. Jadi kami akan belajar menjadi lebih baik. Dia terima sebagai saran daripada Berikan sahabatmu terus. Sekian dari
kami. Kurang dan lebih yang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, berikan waktu untuk kelompok berapa? 7, oke, 7. Baiklah, kelompok selanjutnya yaitu yang mana? Kelompok bersama kita silakan. Nah, happy. Kelompok Kelompok berapa? 5 ke 7? Iya kan? Sabar, bosnya lagi acting. Kalau tadi bosnya tanya bosnya. Kau jawabin kan? Website. Nah, ini Kita ini sebagai orang jasa. Cina. Jasa. Jasa Kelompok website. apa tadi ada produk? Itu yang maksudnya produk. Jadi, Kita kayak show apa itu seller. Seller lah. Kita jadi orang tanya yang kita bukan Hubungannya sama websitemu. ini kita website. Kita merekomendasikan produk. Tapi kan bukan kita produksi itu. Kita menggunakan. Rezekinya kemana kak? Ibu, orang kecil. Ibu, ibu. Pas saya mau kan? Oh, dari kebetulan itu sih. Wah, ayo, Pak. Bukan, bukan. Jujur lagi. Dan tulisin dari sini. Jujur lagi di sini. Saya terus ini sudah 1 presiden 50.000. Saya tulis di situ 1 presiden 50.000. Kita materi Dari kita di siang. sudah kamu kirim kan? Ya sudah kamu. Iya, kami. Hai, Anini. Temani dia. Saya temani sampai dalam kan? Apa bedanya sih bertanya? Aku langsung tahu kuis. Kayak gue ini kan biasa orang nggak tahu Anderson jadi bisa juga persediaan misalkan website jadi persediaan kuis kayak ada biasa itu nggak tahu kan kayak ada sampai tulis foto tulis jadi kayak apa gini Nggak tahu. kayak misalnya di Edwis ditanya bilang kau kalau di bawah mana tempat kau kayak mana atau kayak warna semua apa itu Out kuis profesional. maksudnya kalau kok begitu bawa uang gimana kayak profit kok banyak itu perempuan mau bertanya apalagi kita mau bilang pernah mau bilang sekarang kalau kau juga kan di situ biasa
profesional masuk aja lagi. Oh, lebih bagus. Sabar di sabar di nggak tahu enggak? Coba tes lagi itu. Ayo proses dia itu. Kan kau tak tahu berani, kau tak bisa komplain apa lagi. Perlu usahanya itu jelas kan? Kita tidak tahu bagaimana itu nih. Kau tak bisa komplain apa lagi. Ini sakit nyata di komplain. Ini sama termasuk. Kau tak bisa komplain. Terus masih ada dulu. Ayo. Hey, don't touch my hair. Ini yang masih yoga. Kan terus yaudah. Dalam sini sama. Dalam sini problem kanan. Ih, main gitu. Ada. Oke, cewek. Nah, sedikit lagi Bu. Terakhir tapi dia Bukan tadi itu tulis yang mana? Yang pasnya semuanya dia sendiri, dia punya ide, dia punya apa? Nggak ada yang paham, nggak tahu itu dia bagaimana. Dia jadi, awalnya tuh konsep dia saya nggak tahu apa yang dia tahu. Emangnya tanya Ki? Terus tuh kira-kira Apa yang bilang? Kalau jadi perempuan yakin kalau bisa dapat. Kalau jadi punya 1%.
dan bola lagi. Terusnya terbuat, terusnya itu bola antri sekali. Saya kami ambil foundation sebenarnya pakai foundation. Sudah kan itu tutup. Sudah tidak. Sudah di kelompoknya. Nggak tahu kita tahu berapa ini teman kalian. Oh, dari presentasi Iya, kita mau protes. Kita masih banyak di ini. nanti Pak ya, nanti aku sejarah lagi sana. Lagi ke sana. Supaya saya bisa ada kayak berandai-andai gitu. Nanti kan? Ya kalau jauh saya juga kayak lagi. Ya terus ya. Kalau bisa yang sejarah Perhatiannya teman-teman. Ini oke kecuali ya. Servis. Bentar kita diperagakan. Di video video jawab. Kita mulai lagi ya, nggak lama tadi. Di depan coba fokus dulu semua ke depan. Oke, dari PP. baik, perhatiannya sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kewirausahaan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Syifat Salsabila. Nama saya di sini Mekah Janai Manala. Saya Muhammad Rasul Albar. Saya Muhammad Ilham. Lanjut saja. Terus pakai hand. Novel. Baik. Pertama adalah ini profil perusahaan. Yang pertama nama usaha PT Duta Kebersihan. Kemudian pemilik usaha yaitu Ames, Ahmad Syifat Salsabila, Muhammad Nur Ilham Erwin, Muhammad Restu Arfan dan baik, selanjutnya visi misi yang dibacakan oleh Muhammad Nur Ilham Erwin. Jadi visi kami yaitu menjadi layanan kebersihan yang paling cintai, karena setiap rumah perlu bersinar lebih terang daripada senyuman saat dia kata sukses. Malam itu senyuman. Siapa itu? Aduh, terus misi kami yang pertama itu menyulap rumah Anda dari kota hantu menjadi panggung nomor dalam sekejap tanpa perlu panggilan Ghostbuster. Panggilanmu. Terus misi kami kedua itu kami akan membuat rumah Anda bersih dan nyaman agar Anda bisa bersantai tanpa merasa seperti penghuni yang penuh kotoran. Jasa yang kami tawarkan adalah datang, lihat, bersihkan dan pergi sambil meninggalkan aroma harum yang bikin ketagihan dan menggali debu sampai ke akar-akarnya seperti detektif yang mencari tahu di mana kotoran bersembunyi. Next.
Belum. Oh. Kamu dibersihkan rumahmu aja. Belum. Nah, apa ini? Aduh. Mulai dulu deh. Ya, baik. Lanjut kita. Untuk proses produksi itu kami buat aplikasi supaya memudahkan pelanggan untuk booking kita. Jadi yang pertama nama aplikasinya itu Room and Room. Nah yang pertama buka aplikasi Room and Room. Terus yang kedua pilih opsi daftar atau buat akun. Yang ketiga di halaman utamanya itu cari dan pilih kategori atau pilih kategori cleaning service. Nah, pilih jenis layanan Anda butuhkan, misalnya paket reguler, paket premium, ataupun paket master. Yang keempat, isi detail alamat. 5. Konfirmasi pemesanan dan pembayaran. Dan yang terakhir, tunggu kami di lokasi kamu ya. Iya. Lanjut. Tunggu ya. Itu gak ada yang problem. Kenapa dia story? Kopi panggilan dengan kerincanganku Bisa nggak ya? Agar itu bisa. Kecil kamu dari aku bisa pokok Oh, kirim dulu di grup video nggak boleh nggak boleh yang video promosi tak? Pas ini baik teman-teman, karena ini video promosinya kami tidak bisa diputar, jadi kita akan lanjut ke keunggulan. Nanti itu videonya dikirimkan di grup. Ya, itu bisa dinonton dulu. Ya, bisa dinonton dulu guys. Di grup bahasa Indonesia. Iya ya. Di situ mau. Di situ. Iya, banyak tapi sama. Sama juga di sini. Ada berarti. siapa itu yang
kurus baju kamu. Apa aja bu? Bisa bilang dari dulu. Asik. Asik. Dua orang yang bersihkan. Dia apa itu? Kenapa itu? Ya lanjut keunggulan. Jadi keunggulan dari jasa kami itu kami menggunakan alat pembersih canggih karena vakum cleaner kami bisa jadi teman untuk Anda saat Anda lagi suntuk. Terus yang kedua, kami tidak hanya membersihkan, tetapi juga menjedot semua stres Anda. Biar Anda bisa santai seperti raja di atas singgasana yang bersih. Adapun analisisnya terbagi menjadi dua, yaitu kekuatan dan kelemahan. Kekuatan yang pertama adalah permintaan yang tinggi di berbagai industri seperti hotel, rumah sakit, perkantoran, atau rumah membutuhkan layanan kebersihan. Yang kedua, pekerjaan ini memerlukan keterampilan tertentu yang dapat memberikan keunggulan kompetitif. Yang ketiga adalah memiliki fleksibilitas jam kerja yang dapat disesuaikan baik per waktu maupun per waktu. Adapun kelemahannya, yang pertama gaji yang rendah. Pekerjaan ini seringkali dihargai rendah, yang dapat yang kedua, pekerjaan ini memerlukan tenaga fisik yang cukup tinggi dan bisa melelahkan. Dan yang ketiga, masyarakat terkadang memandang rendah pekerjaan ini. Baik, adapun juga peluangnya. Yang pertama, peningkatan kesadaran kebersihan yang lebih baik meningkat. Yang kedua, kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan mendapatkan sertifikasi yang diakui. Yang ketiga, bisa menawarkan layanan tambahan seperti pembersihan mendalam atau layanan pembersihan khusus. Terus, adapun tantangannya, yang pertama, persaingan yang ketat. Banyak perusahaan penyedia layanan kebersihan sehingga persaingan dapat sangat ketat. Yang kedua, permintaan bisa bervariasi tergantung pada musim atau keadaan ekonomi. Dan yang ketiga, mempertahankan kepuasan pelanggan dapat menjadi tantangan, terutama dengan ekspektasi yang tinggi. Baik, di sini ada target pemasarannya. Target pemasaran jasa cleaning room per tahun itu berdasarkan analisis pasar, yaitu tentukan segmen pasar seperti hotel, apartemen, kantor, dan lain-lain. Nah, target pendapatannya kami itu tahun pertama kami dapat 500 juta. Tahun kedua kami dapat 750 juta dan tahun ketiga kita dapat 1 miliar. Adapun kebutuhan kami atau modal, yang pertama itu ada vacuum cleaner. Kisaran 2 juta sampai 5 juta. Seperti lalu ada pembersih seperti sapu, pel, kain lap dan sebagainya. Kisaran dari 500.000 sampai 1,5 juta. Terus ada deterjen dan bahan pembersih yang kisaran 500.000 sampai 1 juta. Dan terakhir ada peralatan pelindung diri atau sarung tangan, masker dan sebagainya sebesar 300.000. Terima kasih. Ya, ini dia. Baik, kita lanjut presentasi dari Prof. Kami. Ada yang kiri? Saya. Silakan. Saya mau bertanya, kan ini usahamu mengharuskan itu masuk ke ruangan atau rumahnya orang tuh. Nah, bagaimana caramu mempertanggungjawabkan jika ada barangnya orang yang hilang atau rusak setelah kau masuki? Ada keamananku. Ada saya. Oke, Caramu mempertanggungjawabkan. tampung. Ada saya. Bagaimana? Saya. Iya. Oke, atas pandangannya jadi saya Nurisa Sophia mau bertanya. Jadi kan yang kita tahu sekarang itu kalau alat kebersihan itu ada juga yang kayak
populer begitu. Bagaimana caramu dapat ambil orang seperti orang supaya dia pakai jasa daripada gunakan itu kamu populer. Oh ya. Terus misal pertanyaannya, kalau misalkan dia pelanggan tidak puas sama hasil kerjanya, kemudian apa kompensasi yang kalian? Uang ada Pak. Oh, bisa Gaji juga, gaji kita pemahir yang toko bagi atau Iya dibagi 4. Kita dibagi 4. Kita dibagi sama. Ya, kita bagaimana cara kalau sampai bagaimana bisa sampai Bisa. Ya, bukan gaji. Sudah banyak ya Bang dari Indonesia kan. Oh, Makassar sampai tidak banyak. Masih itu kalau itu yang Ini ada tambahan. pakai paling tinggi. kalau misalkan ada lemari satu full kaca baru berdebu kalau satu. Iya. Itu sebenarnya masuk. Iya, oke. Kenapa aku ya? Apa? Paling murah itu buat kendaraan, buat mobil kalau. Iya. Karena waktu sudah habis. Coba yang lain perhatiannya, fokus kembali. Oke, dulu di grupnya masing-masing. Nah, tolong disimpan dulu HP-nya. Kemudian aja yang handphone. Sekarang beberapa detik dulu, cukup tenang dulu, tidak bersuara. Baru kita lanjutkan lagi ke tahap berikutnya. Tenang dulu. Jadi apa yang akan kalian lakukan? Coba resapi dulu, tenang. Oke, sudah. Jadi itu namanya tahap menenangkan dulu ya. Jadi tadi temanmu sudah mempresent. Ada 2 kelompok. Tujuh dengan kelompok 5 yang sudah mempresentasikan ide kewirausahaannya. Jadi yang dilihat tadi ada yang masing-masing yang di ide kewirausahaannya yang diberikan itu jasa ya. Kalau yang pertama tadi kelompok 7 tentang kecantikan ya. Ini yang kedua tentang kebersihan ya. Oke. Jadi sudah bagus presentasinya. Sudah ada timbal balik tanya jawab. Tadi juga sudah diberikan beberapa saran dari kelompok lain ditanggapi. Jadi Ibu yakin sudah bisa. Nanti siapa tahu ke depannya bisa memberikan kalian motivasi untuk bisa menjadi seorang wira. Amin. Jadi sebelum Ibu bagikan dulu refleksi untuk pembelajaran hari ini ya. Satu orang satu. Nah ini individu ya. Kenapa? Bagikan dulu. Ya ini refleksinya diisi dengan sejujur-jujurnya ya. Ada baginya di sana?
Ini kan dijawab selanjutnya. Boleh tambah ikut bal? Boleh, Bu. Bu. Tolong ada namanya ya. Tambah ikut bal. Kok jadi kurang Cukup ya. Sekarang udah. Perok, perok. Tolong ingat tulis namanya ya masing-masing. Warrior. Maksud lagi di tas. Perbuatan baikku hari ini. Menolong temanku yang kesusahan cari pulpen. Menolong temanku yang kesusahan mencari pulpen. Banyak. Apa mereka? Ada orang aja dengan ini dari kebutuhan. Serius sih. Menemani temanku bolos. Ini masuk. Ada. Ini perbuatan baik Aku berpetko. Dasar gue berapa kali sih gila itu aku. Oke, masih ada saya. Iya, tahu. Ya, Kembalikan pulpennya sebelah kiri. Ibu, bos sudah bu, bos sudah, ibu, oh, ibu, hari ini kan baru bikin kecil begini bu. Mana bola basket ini? Mana bola basket ini? Mana bola basket
supaya tidak kalah saing dengan usaha lain. Ada yang lagi yang ingin memberikan? Cima. Ya, Cipa. Cipa ini dulu kelompok kan. Siapa tahu Masih kurang. Ada Cima. tadi apa inovasi? Inovasi apa kita usaha supaya tidak bisa supaya tidak kalah saing dengan usaha lain. Oke, pentingnya inovasi dan kreativitas agar tidak kalah saing dengan usaha yang lain ya. Usaha yang lain. Oke, nah jadi cukup sekian pembelajaran hari ini. Jadi insya Allah kita ketemu hari Jadi karena materi pembelajaran terkait kewirausahaan sudah selesai, jadi seperti biasa kita akan melaksanakan diagnostik ya kognitif seperti waktu materi di yang Bisnis tidak mau. lihat besok. Jadi ATP diagnostik basisnya insya Allah besok ya. Jadi sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdua silakan disiapkan. Bersiap. Siap. Beri salam. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Masing-masing berdoa dimulai. Doa kali ini ya. Amin. Amin. Terima kasih, Bu. Hujan amin. Amin. Semoga hujan. Amin. Amin. Semoga hujan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi bagaimana kabar kita sampai sekarang ini, Bu? Alhamdulillah baik. Iya. Baik, jadi tadi Ibu sudah melaksanakan pembelajaran secara efektif di kelas ya. Saya sudah mengamati bahwa kan sebelumnya Ibu menyampaikan bahwa tujuan pembelajaran Ibu adalah agar peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusi mereka terkait ide kewirausahaan yang mereka diskusikan bersama dengan kelompoknya. Nah, area pengembangan yang ingin Ibu capai adalah agar peserta didik dapat secara kreatif dan inovatif memikirkan ide tersebut dan menyampaikannya di dalam sebuah presentasi dalam diskusi di kelas. Nah, karena sebelumnya Ibu menemukan bahwa peserta didik dalam menemukan ide dalam pembelajaran pada umumnya mereka kurang kreatif dan kurang inovatif, sehingga area pengembangan Ibu untuk pembelajaran yang tadi adalah untuk meningkatkan kreativitas dan inovativitas peserta didik. Nah, strategi yang Ibu persiapkan untuk mewujudkan hal itu adalah dengan menerapkan pembelajaran secara kooperatif agar peserta didik dapat secara berkelompok dapat berdiskusi menemukan ide kewirausahaan, kemudian menampilkannya di depan kelas. Dan saya melihat di kelas, setelah saya observasi ya di kelas, secara keseluruhan tujuan pembelajaran itu tercapai. Nah, ini ditandai dengan adanya atau munculnya ide-ide kreatif dari peserta didik dan presentasi mereka yang inovatif dengan menampilkan PPT dengan gambar-gambar dan segala macam. Selain itu, peserta didik yang lain yang sebagai forum juga sudah menunjukkan kreativitas mereka, inovativitas mereka dalam menyampaikan tanggapan ataupun gagasannya dalam kelompok atau menyampaikan tanggapannya dalam diskusi kelompok. Nah, menyampaikan terkait hal itu dari awal sampai akhir, saya melihat bahwa
Ibu dalam kegiatan pembelajaran yang pertama Ibu meningkatkan kesadaran diri mereka dengan yang pertama berdoa sebelum memulai pelajaran. Nah, setelah itu Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran secara jelas, lalu menyampaikan materi dengan jelas kepada mereka. Setelah itu mempersilahkan kepada peserta didik untuk dapat berdiskusi, menemukan ide-ide mereka, dan selanjutnya presentasi. Setelah presentasi tanggapan atau umpan balik dari kelompok lain. Lalu Ibu juga memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari itu. Dan setelah itu Ibu memberikan membagikan lembar refleksi kepada peserta didik untuk mengevaluasi atau memperbaiki pembelajaran Ibu ke depannya. Nah, setelah semua sudah terlaksana, apa yang Ibu rasakan? Bagaimana perasaan Ibu setelah menerapkan pembelajaran yang lengkap tersebut? Terima kasih. Tentu saja perasaan saya senang ya dengan berbagai macam tanggapan yang telah dilakukan anak-anak, mulai dari presentasinya, terus umpan balik dari kelompok lain, ada yang memberikan pertanyaan, ada yang memberikan saran terkait ide usahanya, dan setelah itu anak-anak juga bisa merefleksikan apa yang dia rasakan di hari itu, pengalaman apa yang mereka dapatkan setelah mempelajari materi kewirausahaan, dan kedepannya mereka ingin seperti apa. Jadi alhamdulillah senang melihat interaksi anak-anak yang cukup aktif. Baik Ibu Masra, jadi tadi Ibu sudah melakukan pembelajaran yang komplit ya, mulai dari berdoa di awal pembelajaran, menyampaikan tujuan pembelajaran, sampai akhir yaitu kesimpulan dan refleksi. Kalau Ibu menilai keberhasilan kegiatan pembelajaran yang Ibu laksanakan tadi dari skala 10 sampai 100, Ibu nilai kira-kira Ibu berada di skala berapa? Ini harus pede ya. Mungkin 80. Iya, luar biasa. Jadi Ibu menilai kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan tadi itu skala 80. Skala 80 berarti masih ada kekurangan 20 ya. 20. Nah, baik. Kalau begitu kira-kira kekurangannya di area mana, Ibu? Iya. Mestinya tadi pada saat setelah penyampaian tujuan dari berdoa terus tujuan, mestinya saya memberikan lagi penguatan kembali terkait kesepakatan kelas yang sudah kami buat sebelum pembelajaran itu berlangsung. Nah, itu kan menyinggung tentang disiplin positif, tadi itu agak lupa. Iya, baik. Jadi Ibu lupa ya tadi mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas. Iya, baik Bu Masra. Tadi Ibu tidak menyampaikan secara lupa untuk mengingatkan tentang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Tetapi saya melihat anak-anak tetap menjalankan keyakinan kelas mereka, ditandai dengan adanya mereka saling menghargai dalam diskusi. Kemudian yang selanjutnya saya melihat Ibu sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya. Meskipun tadi di awal Ibu tidak sampaikan bahwa Ibu akan menyampaikan pembelajaran berdiferensiasi. Ditandai dengan adanya perbedaan perbedaan materi, di mana peserta didik bisa memilih ide kewirausahaannya, baik itu dia berupa produk ataupun jasa. Nah, kemudian peserta didik menyampaikan idenya secara terdiferensiasi, artinya tidak sama setiap kelompok ya materinya. Nah, itu adalah diferensiasi
proses. Apa Apa yang Ibu ingin tingkatkan atau perbaiki sehingga skala akan meningkat, skala pembelajarannya Ibu akan meningkat? Jangan mendengar Terima kasih. Jadi ada beberapa hal yang perlu dikuatkan ya terkait pembelajaran ke depannya misalnya. Jadi bagusnya itu kalau misalnya lebih menerapkan lagi strategi yang lebih bagus sesuai dengan materi yang ada. Terus lebih bagusnya lagi sebenarnya pas di bagian mungkin karena masalah waktu yang kurang memadai, jadi lebih disiasati lagi untuk di bagian untuk bagian proses yang presentasinya tadi mestinya itu diberikan masing-masing kelompok untuk lebih memadatkan lagi materinya supaya waktunya bisa cukup memadai. Sekian. Iya, baik, luar biasa. Jadi intinya nanti Ibu akan memadatkan materi sehingga waktu bisa tercukupkan. Kemudian yang selanjutnya adalah Ibu akan lebih mengingat lagi untuk menyampaikan keyakinan kelas mereka yang Ibu lupa tadi, sehingga mungkin anak-anak agak bagaimana ya, akan ada kurang penguatan di keyakinan kelas. Baik, jadi kesimpulan yang Ibu bisa tarik dari apa yang harus Ibu kembangkan dari pembelajaran Ibu seperti apa? Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari hasil yang telah Ibu lakukan tadi observasinya, jadi perlu lagi saya memberikan penguatan pada saat awal pembelajaran itu, memberikan penguatan kembali terkait kesepakatan belajar yang sudah dibuat agar anak-anak bisa lebih mengingat lagi bagaimana sebenarnya pelaksanaan kelas yang berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian untuk di bagian strategi pembelajarannya juga itu harus diberikan strategi yang disesuaikan dengan materi yang ada, yang seperti itu saja. Iya, baik. Pertanyaan terakhir, Bu. Adakah kompetensi sosial emosional yang Ibu lihat diterapkan di kelas Ibu? Biasanya kan guru juga memperhatikan kompetensi sosial emosional peserta didik. Di antaranya itu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab yang Ibu terapkan tadi di kelas. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Iya, ada yang dilakukan bisa dilihat dari awal pembelajarannya. Ada sebelum dimulai yang membaca doa terlebih dahulu. Kemudian di bagian proses pada saat siswa juga presentasi. Jadi mereka pada saat temannya berpresentasi, kelompok yang lain juga mendengarkan, kemudian memberikan tanggapan terkait presentasi temannya, mengajukan pertanyaan atau memberikan saran terkait ide kewirausahaan kelompok yang presentasi. Ya, seperti itu. Iya, baik. Jadi kompetensi sosial emosional yang terlihat dari pembelajaran Ibu tadi ditandai dengan adanya mereka membaca doa sebelum dan sesudah belajar. Itu adalah kompetensi kesadaran diri. Kemudian ada kemampuan berelasi, ya, ditandai dengan saat mereka berdiskusi, itu adalah mereka mampu untuk manage diri mereka dan mampu untuk berelasi. Lalu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Keputusan yang bertanggung jawab itu ditandai dengan pada saat kelompok yang presentasi diberikan pertanyaan, mereka bisa menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh kelompok lain. Jadi menurut saya seperti itu, Ibu. Iya, baik, luar biasa sekali. Ya, baik, terima kasih, Bu. Jadi saya bisa mengambil kesimpulan bahwa Ibu yang akan Ibu tingkatkan adalah yang pertama,
mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas itu termasuk disiplin positif ya. Kemudian yang kedua adalah strategi pembelajarannya akan ditingkatkan dengan menyesuaikannya dengan materi yang akan disampaikan. Lalu pembelajaran terdiferensiasi juga kan sudah kelihatan tadi. Dan Ibu ingin menguatkan lagi di pembelajaran selanjutnya, begitu ya. Dan yang terakhir adalah pembelajaran sosial emosional. Tadi sudah kelihatan dari mereka membaca doa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian kemampuan berelasi ditandai dengan adanya mereka berdiskusi dan saling menghargai pendapat masing-masing. Dan yang selanjutnya adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu ditandai dengan pada saat mereka memutuskan untuk memilih jawaban ini untuk menyampaikan ke diskusi kelas. Baik, terima kasih Bu atas percakapan kita hari ini, luar biasa. Sama-sama. Ada lagi yang ingin disampaikan Bu? Alhamdulillah cukup Ibu. Alhamdulillah cukup. Terima kasih atas observasi yang sudah diberikan dan tanggapannya yang sangat positif. Terima kasih. Iya, baik. Jadi bagaimana perasaan Ibu setelah saya coaching? Alhamdulillah senang ya, karena bisa diberikan diberikan observasi atau penguatan lah terkait hal apa saja yang perlu ditingkatkan pada saat pembelajaran. Iya, baik. Terima kasih atas waktunya untuk saat ini Bu. Kita sekira cukup sekian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.